Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 25. Wang Songrui adalah seorang pengusaha sukses di Linceng. Masuk berita utama surat kabar, wawancara kolom berita, dan bahkan kuliah di universitas adalah rutinitas. Bahkan di malam hari, di bawah cahaya terang, citranya dikenal publik. Ini adalah jalan hiburan, dan terlalu banyak pejalan kaki yang lewat, tiba-tiba berlutut Wang Songrui telah menarik perhatian. Ketika dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang berlutut sebenarnya adalah dia, orang yang lewat sangat terkejut, saling memandang dengan cemas, dan mengobrol tanpa henti. Bukankah ini kepala keluarga Wang, salah satu dari 5 caebol besar, Wang Songrui? Apakah dia berlutut? Lihat, wanita itu terlihat sangat familiar, kenapa aku merasa seperti Bunga Linceng, Ren Yurou. Ini benar-benar dia. Ada laporan berita sebelumnya bahwa mereka berdua berselingkuh. Meskipun kemudian diklarifikasi bahwa seseorang sengaja menjebaknya, tetapi dengan penampilan mereka saat ini, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Bukan itu intinya. Intinya apa artinya berlutut pada Ren Yurou? Memohon maaf. Orang yang lewat telah berspekulasi. Ren Yurou, orang yang terlibat, telah lama ketakutan menjadi orang bodoh. Dia membeku di tempat, tidak dapat bereaksi sejenak. Presiden Wang, ini. Zhang Chunqin membuka mulutnya lebar-lebar, berpikir bahwa pihak lain yang datang dengan agresif pasti meminta kejahatan. Tapi siapa tahu, perilakunya membuatnya tak terduga. Terkejut, dia menarik Ren Yurou dan bertanya dengan suara rendah, "Yurou, ada apa?" Aku juga tidak tahu." Ren Yurou menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Ren Dongguo sedang berpikir, dan bertanya dengan lemah, sepertinya dia di sini bukan untuk meminta kesalahan, tetapi untuk mengaku bersalah. "Ya, saya di sini untuk mengaku bersalah." Wang Songrui tidak berkomitmen. Menundukkan kepalanya, dia berlutut di depan Ren Yurou, menekan rasa sakit yang parah di kepalanya, dan berkata dengan sedih, "Nona Ren, anakku punya nyali untuk melawanmu. Sebagai seorang ayah, saya tidak bisa mendisiplinkan dengan baik. Sekarang, dia menjadi bodoh, dan itu adalah kesalahannya sendiri, bukan kesalahan orang lain. Malam ini, saya mengundang Anda ke sini karena saya sebenarnya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda dapat memanfaatkan usia saya dan membuat perbedaan. Jangan membuat masalah dengan saya tahu saya salah, saya bersalah, saya minta maaf." Wang Songrui menangis, terdengar sangat tulus, tanpa kepalsuan. Dan dia berpikir dalam hatinya bahwa meskipun putranya telah menjadi idiot, dia masih memiliki anak yang tidak sah. Saat itu tidak masalah untuk meluruskannya lagi pula itu semua darahku sendiri. Tetapi, jika mereka dapat menjalin hubungan dengan Dewa Perang, itu pasti tidak akan membatasi perkembangan keluarga Wang di masa depan. Oleh karena itu, apakah itu untuk menyelamatkan hidupnya atau untuk masa depan, dia harus mendapatkan pengampunan dari Ren Yurou, jika tidak, dia akan berakhir buruk. "Kamu tidak meminta pertanggungjawabanku. Ye Tianzong memukuli putramu menjadi bodoh, dan kamu tidak punya keluhan." Ren Yurou merasa pusing. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Menempatkan diri saya pada posisi, jika ini terjadi pada saya khawatir saya tidak akan bisa sebebas dan semudah dia. Jika Anda tidak meminta maaf, Anda tidak dapat melakukannya jika Anda tidak mengejarnya. Dan keadaannya saat ini membuat Ren Yurou sangat ketakutan. Secara tidak sadar ingin mundur, tetapi dipegang erat oleh pihak lain, jadi dia hanya bisa berkata, "Bangun dulu, jangan pegang aku, banyak orang yang menonton." "Tuan Wang, ada apa denganmu? Jika kamu ingin berurusan dengan kami, katakan saja, jangan lakukan ini." Zhang Chunqin juga tidak yakin. Tapi Ren Dongguo bergumam, "Mungkinkah ibuku dan yang lainnya membantu?" "Tidak. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan pernah bangun. Maafkan saya, apakah Anda masih memiliki kemarahan di hati Anda? Maka saya akan bersujud kepada Anda." Pembicaraan. Wang Songrui melepaskan tangannya dan mulai bersujud ke tanah. Lagi dan lagi. Kekuatannya semakin besar setiap saat. Hal ini membuat para penonton terkagum-kagum, tontonan yang luar biasa, mereka tidak sabar untuk mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Jika video ini akan diposting online, pasti akan memiliki jumlah hits yang mencengangkan, dan mungkin menarik banyak pengikut dalam sekejap. Tuan Wang, tolong jangan lakukan ini." Ren Yurou yang lebih sederhana,
Wang Songrui mengetuk lebih keras. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memiliki kepala berdarah. Melihat adegan ini, Zhang Chunqin dan Ren Dongguo terkejut. Terlepas dari apakah dia benar-benar licik atau tulus, perkataan dan perbuatannya memang menakutkan. Oke, aku memaafkanmu. Apakah kantor pusat baik-baik saja? Ren Yuro tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju, dan pergi untuk membantu, tetapi dengan persetujuan Ni. God of War, Wang Songrui mengabaikan lukanya, berdiri, dan berkata dengan senyum lebar, "Terima kasih, Nona Ren, terima kasih, Nona Ren." Berlutut, akui kesalahan Anda. Serangkaian tindakan ini semuanya diminta oleh Ye Tianzong. Melihat penyelesaian Wang Songrui sekaligus, setelah beberapa komunikasi, keluarga Ren Yuro yang terdiri dari 3 orang secara bertahap merasa lega. Setidaknya, setelah berbagai sumpah Wang Songrui, mereka yakin bahwa keluarga Wang tidak akan membuat masalah lagi. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari sudut. Pada saat ini, Wang Songrui menyapa putranya yang idiot, Wang Shao, masuk ke mobil mewah, dan pergi dengan putus asa. Adapun para penonton, setelah mereka makan kenyang, mereka memposting video di internet satu demi satu untuk mendiskusikan topik dengan penggemar. Dalam sekejap mata, hanya Ren Yuro dan 3 lainnya yang tersisa. Itu bagus, Yuro. Zhang Chunqin sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, keluarga Wang tidak akan mengejarnya lagi, dan keluarga Ren tidak akan mempermalukan kami lagi jika krisis ini teratasi. Selain itu, Anda telah memenangkan proyek Helongwan. Ibu percaya pada kemampuan Anda, dan bekerja keras di masa depan. Saya yakin saya bisa membuat perbedaan besar. Jika nilainya bagus, saya rasa ibu tidak perlu berpikir untuk menjadi keluarga kaya lagi. Di masa depan, putri saya akan menjadi seorang keluarga kaya. Sayang, selamat. Ren Dongguo menyeringai. Meski pasangan itu sering bertengkar, hubungan mereka masih dalam. Keduanya segera melihat satu sama lain dan tersenyum, sementara Ren Yuro menghela nafas lega. Hingga saat ini, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Sedetik yang lalu, seseorang ingin membunuh keluarganya, tetapi dalam sekejap mata, orang datang untuk bersujud dan mengakui kesalahannya, berlutut dengan berbagai cara. Di balik ini, konspirasi seharusnya tidak mungkin terjadi, harus ada yang membantu, mungkinkah seseorang dari keluarga Ren? Istri. Ye Tian berlari sebentar, dan mendatangi beberapa orang. Ye Tianzong, kemana kamu pergi? Ren Yuro jelas tidak senang, dan dia mengerutkan bibirnya dan berkata, saya datang untuk menemui Tuan Wang malam ini, dan saya menyuruh Anda untuk tinggal di rumah, tetapi Anda menghilang dalam sekejap mata. Apakah Anda mencoba untuk menakut-nakuti kami? Aku pikir Anda menemui kematian. Saya. Yuro, jangan bicara tentang kami, idiot, kamu tidak pantas membuatku khawatir. Zhang Chunqin segera mengambil alih pembicaraan, mendengus dingin, saya kesal melihatnya. Tanpa dia, keluarga kita baik-baik saja. Begitu dia datang, itu akan kacau. Yuro. Ren Dongguo sangat tersentuh, mengangguk dan berkata, saya sudah cukup tidak berguna. Jika ada orang bodoh lain dalam keluarga, bagaimana saya akan hidup di masa depan? Dengarkan nasihat ayah, krisis keluarga Wang akan teratasi, dan karirmu akan berada di jalur yang benar. Jangan biarkan dia menundanya. Untukmu, luangkan waktu sejenak. Kalian berdua bercerai dan mengirimnya kembali ke rumah sakit jiwa. Ayah ibu. Ren Yuro menyela. Dia dan Ye Tianzong tidak memiliki dasar emosional. Terutama, dia masih bodoh. Tapi Anda tidak bisa melupakan akar Anda dalam hidup. Tidak dapat disangkal bahwa dia bodoh, tetapi dia membela diri di mana-mana. Jika bukan karena dia tidak akan dihancurkan oleh Wang Shao, tetapi juga diusir oleh bibinya dan yang lainnya. Meskipun mereka semua bengkok. Namun, kreditnya tetap ada. Apalagi dia masih sakit. Apalagi dia sakit parah, belum lagi suami istri, tapi setidaknya sebagai teman, dia harus membantunya. Masalah antara aku dan dia, aku akan mengurusnya sendiri. Kalian, jangan paksa aku lagi. Dia sakit sekarang dan butuh perawatan. Kamu tidak bisa memaksa dia. Berbicara tentang ini, Ren Yuro memandang Ye Tianzong yang berkeringat deras, dan berkata dengan prihatin, kamu belum menjawabku. Apa yang baru saja kamu lakukan? Wang Songrui berkata bahwa dia ingin merepotkanmu. Datanglah ke Paradise Clubhouse pukul 7 malam ini, dan biarkan kamu datang sendiri. Aku khawatir, aku ingin melihat terlebih dahulu untuk melindungimu. Tetapi saya tersesat. Ye Tian sedih. Hati Ren Yuro menghangat.
Dia masih membela diri. Meski tidak banyak membantu, tapi pada akhirnya, aku memiliki hati ini. Huff, tersesat. Mengapa kamu tidak kembali ke rumah sakit jiwa dan menemukannya lagi? Sungguh sial. Zhang Chunkin mendengus dingin, dan hendak mengeluh lagi, saat ini perutnya keroncongan. Sayang, apakah kamu lapar? Ren Dongguo bertanya, tetapi Ye Tianzong menyela, aku baru saja mendengar darimu bahwa Tuan Wang tidak mengejarnya lagi, bukan? Itu hebat. Istriku, kariermu meningkat lagi. Ini adalah kebahagiaan ganda. Mengapa kita tidak merayakannya dengan makan besar? Bab 26. Dalam pandangan Zhang Chunkin, Ye Tianzong adalah pembuat onar. Begitu idiot ini muncul, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Apalagi saat dia berbicara, dia merasa tidak nyaman. Namun, sekarang setelah karir putrinya melejit, dan keluhan keluarga Wang telah diselesaikan dengan baik, selama periode waktu ini, sarafnya menjadi tegang. Mengikuti usulan Ye Tianzong, Ren Dongguo dan Ren Yurou setuju. Meskipun kehidupan keluarga mereka tidak terlalu baik tahun-tahun ini, semua kekuatan finansial ada di tangan Zhang Chunkin, dan mereka masih mampu membeli makanan besar. Itu berhasil. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang naik taksi ke restoran Hongfu. Meski nama restoran ini vulgar, tapi rasanya otentik, arus tamu tak ada habisnya. Banyak orang datang untuk makan dengan terbang. Meski konsumsinya agak tinggi, tapi kebahagiaan ganda datang ke keluarga. Itu kemewahan yang langka, jadi saya tidak peduli. Pada saat yang sama, di pintu masuk restoran Hongfu, sebuah mobil hitam SUV mewah diparkir di depan pintu. Di dalam mobil, 5 orang turun. Saudari Ren Fengping dan Ren Fengjiao mendukung Ni Yang, diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Jas pria dan sepatu kulit elegan. Betina itu indah dan cantik, dengan temperamen yang luar biasa. Salah satunya adalah Ren Yingying, putri Ren Fengjiao, dan yang lainnya adalah suaminya yang baru menikah, menantu Ren Fengjiao, Tanaka Xin. Pasangan itu sekarang bersama-sama mengelola bisnis ibu mereka, Grup Hengsuo. Meskipun baru beberapa tahun, tetapi karena manajemen yang tepat, sekarang menjadi raksasa di kota Lincheng, dengan momentum pembangunan dan kemakmuran yang baik. Feng Ping, terima kasih kepada Citich kali ini, ketika Qingqing keluar nanti, kamu harus meminta gadis itu untuk berterima kasih padanya. Nyonya yang memandang Tanaka Xin, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, jika dia tidak meminta keluarganya untuk menelepon kantor polisi kali ini, mungkin ketika Qingqing akan keluar, kebaikan ini, keluarga Ren kita harus ingat. Yah, Bu, jangan khawatir, aku tahu itu dengan baik. Ren Fengping sedikit mengangguk, dan berkata, saya baru saja menelepon, dan meminta untuk pergi ke kantor polisi untuk menjemputnya besok. Kali ini, Qingqing bisa keluar, berkat bantuan Citich. Feng Jiao, menantu Anda memilih pengacara dengan sangat baik. Dia tampan, dan jika Anda punya uang, kuncinya adalah keluarga Anda masih memiliki kekuatan, dan Anda bisa mengeluarkan Qingqing hanya dengan panggilan telepon. Kakak, Qingqing juga tidak buruk. Dia dan saudari Yingying adalah kebanggaan keluarga Ren kita. Ren Fengping mengambil percakapan dan berkata, malam ini, kita datang ke restoran besar ini untuk makan malam, bukankah hanya untuk merayakannya? Yang satu adalah Qingqing yang keluar dengan selamat dan sehat, dan yang lainnya adalah si jalang kecil Ren Yurou. Sekarang, dia seharusnya sudah bertemu dengan Wang Songrui, kan? Berdasarkan gayanya, pelacur kecil itu harus mengelupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Apalagi suaminya yang bodoh juga memukuli putranya menjadi idiot. Kurasa mungkin untuk dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Hahaha. Keluarga itu tertawa terbahak-bahak. Oke. Jangan menyebut keluarga itu, aku akan marah jika aku menyebutkannya. Nyonya yang terbatuk dan berkata, besok pagi, usir Zhang Chunkin keluar, jangan mempermalukan keluarga Ren kami. Sedangkan untuk Dongguo, hei, putra saya yang tidak berguna tidak memiliki masa depan dalam hidupnya, dan bahkan menemukan seorang istri. Seorang wanita duduk di atas panggung namun, bagaimanapun juga, itu adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Jadi aku akan mencari kesempatan nanti dan mengirimnya ke luar negeri untuk memulihkan diri. Nenek, jangan marah, tubuhmu penting. Saya akan membantu ibu dan bibi saya untuk mengatur hal-hal ini. Ayo masuk, ayo masuk. Aku sudah menelepon terlebih dahulu untuk memesan tempat duduk. Kita tidak perlu memikirkan apapun malam ini, makan dan minum saja dengan baik. Xin Tanaka berbicara. Suami Ren Yingying bernyanyi dan istrinya mengikuti, mengucapkan beberapa pujian dan kata-kata menjilat,
keluarga itu bersenang-senang, berbicara dan tertawa, dan berjalan menuju aula restoran. Saat ini, sudah jam 8 malam. Ini adalah waktu puncak untuk makan dan penuh sesak. Selain variasi hidangan dan cita rasa yang otentik, Hongfu Restaurant juga memiliki keistimewaan utama yaitu tidak adanya private room yang semuanya berada di lobi. Anda tidak hanya dapat menikmati suasana yang hidup, tetapi pada saat yang sama Anda dapat merasakan popularitas, promosi dari mulut ke mulut dan rasa, harus dikatakan bahwa operator restoran sangat lihai. Apa katamu? Tidak ada tempat. Zhang Chunkin tidak puas, dan akhirnya memutuskan untuk makan besar, dan dia mengikuti dari mulut ke mulut, tetapi berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada tempat. Restoran ini mengklaim ruang tamunya bisa menampung ribuan orang, meski sekilas banyak orang, bukan berarti tidak ada tempat duduk. Ren Dongguo dan Ren Yurou yang berdiri di samping sama-sama mengernyit, sementara Ye Tianzong tampak tenang. Makan besar malam ini harus dimakan. Terlepas dari apakah ada tempat atau tidak, ketika keluarga saya datang, saya harus pindah. Maaf, Bu, memang tidak ada tempat tersisa. Kepala pelayan wanita cantik itu tampak menyesal, membungkuk sedikit, dan berkata, awalnya ada 2 meja yang tersisa, tetapi semuanya diambil oleh tamu lain sekarang, jadi jika Anda ingin menghabiskan, saya khawatir Anda harus menunggu sebentar. Berapa banyak orang yang bisa kamu duduki di meja, dan berapa banyak orang yang ada di sana? Tanya Zhang Chunkin. Reservasi untuk 5 tamu. Restoran kami dapat menampung setidaknya 8 orang di satu meja. Namun, ini adalah permintaan para tamu, dan kami tidak dapat menahannya. Kata mandor wanita, berjalan keluar, dan berbaring tangannya untuk memimpin, karena di akhir pekan, ada banyak tamu. Maaf merepotkanmu. Jika bisa, tolong ikuti aku di sini dan tunggu sebentar, oke? Itu akan makan waktu berapa lama? Zhang Chunkin sudah lapar, jika diminta menunggu, dia akan pingsan. Bu, kenapa kita tidak makan di restoran lain? Bisnisnya bagus, jadi mungkin butuh waktu lama. Baru saja Ren Yurou selesai berbicara, Ren Dongguo menghela nafas, aku membawa ibumu ke sini untuk makan sebelumnya, dan dia terutama menyukai kepala kambing di sini. Beberapa tahun yang lalu, situasi kami tidak baik, dan kami enggan datang untuk makan, tetapi hari ini kami akhirnya datang, dan tidak ada tempat, yang sangat mengecewakan. Katakan padaku, tamu macam apa yang ada di sana? Ada 5 orang yang menginginkan 2 meja kosong. Bukankah ini orang yang memalukan? Beberapa, jika kamu harus menunggu, aku khawatir setidaknya akan ada 2 jam. Apa? 2 jam? Zhang Chunkin sangat marah. Dia bukan lampu hemat bahan bakar, dia harus menanggung penghinaan di keluarga Ren sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan kesal saat keluar. Dia segera mengangkat suaranya dan hendak mengajukan pertanyaan, tetapi Ye Tianzong berkata, kami tidak ingin menunggu, jadi kami segera mengatur tempat duduk. Atau, apakah tamu yang memesan kursi ada di sini? Katakan pada mereka, 2 meja, 1 meja untuk setiap keluarga, nyaman untuk semua orang. Ye Tian membuka mulutnya. Zhang Chunkin melihatnya, orang bodoh ini biasanya menimbulkan masalah, tetapi hari ini dia mengatakan sesuatu yang manusiawi. Dan mandor wanita itu mengerutkan kening. Ketika dia bergoyang, manajer lobi yang melihat semua ini tidak dapat melihatnya. Dia berjalan mendekat dan berkata, saya mengatakan bahwa jika tidak ada tempat, tidak ada tempat. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu mengerti artinya menunggu? Ikuti kami jika kamu menunggu, atau pergi jika kamu tidak menunggu. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu membuka pintu untuk melakukan bisnis seperti ini? Zhang Chunkin segera menjadi marah, tetapi manajer lobi berkata dengan nada menghina, melihatmu, itu karena kamu merasa tidak nyaman di sini untuk makan, apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Aku bilang tidak ada tempat, dan aku masih berteriak di sini. Katakan dengan jelas, meskipun ada, aku tidak akan memberikannya padamu. Ada apa? Terlebih lagi, apakah kamu tahu konsumsi restoran kami? Bisakah kamu membelinya? Kedua belah pihak berdebat tanpa henti. Zhang Chunkin berunding dengan pihak lain, Ren Dongguo menghela nafas di sampingnya, Ren Yurou membantu berbicara, wajah Ye Tianzong menjadi suram dan dingin. Dan pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar, memecah pertengkaran. Zhang Chunkin, kenapa kamu di sini? Itu adalah Ren Fengping. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.